Pulang kantor, aku langsung menuju apartemen. Meskipun sudah hamil 7 bulan, aku masih menyetir sendiri. Sebenarnya, Juna menawarkan supir untukku, tapi aku menolak. Belum butuh, jawabku saat itu. Entah kalau nanti. Tadi aku bilang sama Juna untuk datang ke apartemen malam ini. Walau sebenarnya gak usah aku suruh pun, Juna pasti datang setiap malam. Oleh-oleh dari Bandung yang waktu itu belum aku antar ke mamanya Juna. Sekalian aku mau main. Sudah agak lama gak bertemu Tante Vina Fiona, mamanya Juna yang cerewet. Kangen juga sama Om Gani dan Loli. Mereka semua baik padaku. Keluarganya Juna tahu keadaanku yang hamil setelah bercerai. So far mereka tidak mempermasalahkannya. Gak pernah sekalipun mamanya Juna, papanya, bertanya padaku tentang masa laluku. Aku nyaman berkumpul dengan keluarga Juna. Masuk apartemen, aku langsung ke kamar, mandi dan cepet-cepet berdandan. Senja sudah berganti malam. Bentar lagi Arjuna menjemputku, mengenakan baju hamil terusan, berbahan soft jeans dengan kancing di dada, tanpa lengan. Semakin besar kandunganku, rasanya tubuhku semakin gerah. Buat jaga-jaga kalau dingin. Aku juga membawa outer panjang berbahan rajut. Juna muncul dari lift, memakai kaos model V-neck warna hitam dan celana jeans berwarna senada dengan bajuku. Kok bisa ya? Padahal gak janjian. Udah siap? Tanyaku saat melihatku. Udah, aku mengangguk. Cantiknya, koda Juna sambil mendekatkan wajahnya padaku. Apaan sih? Aku merengut manja. Ku dorong badan Juna menjauh. Juna membawakan paper bag berisi oleh-oleh, jajanan khas Bandung dan roti merek terkenal yang sering dibeli buat oleh-oleh sama pelancong. Sampai rumah Juna, keluarganya ada lengkap. Mama, papa dan adiknya. Aku memberi salam pada Om Gani dan Tante V. Apa kabar, Von? Om Gani bertanya padaku. Baik, Om, jawabku sambil senyum. Kok udah kelihatan besar perutmu, Von? Udah berapa bulan sih? Tante V melihat perutku, yang memang sudah terlihat menonjol. 7 bulan, Tan, jawabku. Wah, mau 7 bulanan di mana? Tante V sumringah. Di Bandung aja, Tan, aku mengangguk. Nyonya, makan malam sudah siap. Mbak ART memberitahu Tante V. Ayo, pada makan semuanya. Aku, Juna, Tante V, Om Gani dan Loli makan bersama di meja makan berbentuk bundar ini. Aku duduk bersebelahan dengan Juna. Di depanku, Om Gani dan Tante V. Loli ada di sisi sana, dekat mamanya. Tak ada yang aneh. Aku makan sambil sesekali diajak bicara sama Om Gani dan Tante V. Malam ini Juna lebih banyak diam. Entahlah, digodain Loli dia juga gak balas. Senyum aja. Selesai makan malam bersama, aku diajak ke ruang tengah atau ruang keluarga yang lebih luas. Ruang keluarga ini letaknya pas di tengah rumah utama. Dari sini bisa melihat rumah atas dan juga kamar-kamar yang ada di bawah. Baru beberapa menit duduk, aku udah ngerasa mau buang air kecil. Heran deh, makin gede perut, rasanya pingin kencing melulu. Tante, Om, permisi, Ivone mau numpang ke kamar mandi, kataku. Situ aja, Von. Juna menunjuk salah satu kamar di dekat ruang keluarga ini. Itu kamar tamu. Aku tahu. Soalnya dulu pernah nginep di sini. Di kamar itu ada kamar mandi di dalamnya. Masuk kamar tamu. Aku sengaja tidak menutup rapat pintunya. Cuma mau ke kamar mandi aja sebentar.
Setelah selesai, aku membuka pintu kamar mandi pelan. Saat akan berjalan keluar, aku mendengar Juna berbicara pada kedua orang tuanya. "Mah, Pah, Juna udah putuskan mau nikahin Ivone setelah bayinya lahir." Itu suara Juna. Mendadak aku kepo, berdiri di belakang pintu. Aku menguping. Tak ada jawaban dari Om Gani dan Tante Vi. Jantungku deg-degan. Mama tidak setuju. Dek, netraku membeliak. Shock dengan jawaban Tante Vi yang tiba-tiba seperti belati yang jantungku. Aku mengatur nafas. Kamu jangan jadi bodoh karena cinta, Juna. Hening. Masih banyak perempuan lajang dan cantik yang berlomba ingin menjadi istrimu. Mereka mengantri di luar sana. Suara Tante Vi meninggi. Ingin rasanya aku keluar dan minta pulang. Ternyata kebaikan Tante Vi padaku adalah sebatas aku temannya Juna. Kenyataannya, saat Juna mau menjadikan aku lebih dari sekedar sahabat, Tante Vi menolak mentah-mentah. Ternyata mendengar kejujuran terkadang menyakitkan juga. Apa salahnya dengan Ivone, Mah? Juna bertanya. Gak ada salahnya dengan Ivone. Hanya saja dia itu janda, hamil lagi. Mama bukan anti sama janda, tapi lebih baik kamu gak deket-deket dia. Biarkan dia kembali sama suaminya. Bukan kamu yang urus dia. Mama dari dulu mau bilang begini, Jun, ucap Tante Vi dengan nada kesal. Rasanya remuk hatiku saat ini. Jadi pingin nangis. Semua ini salahku. Aku terlalu dekat dengan Juna. Dari awal aku berseteru dengan Mas Niki dan keluarganya. Juna selalu ada di belakangku, menjagaku, mendukungku. Kupikir keluarga Juna yang sangat baik padaku tidak akan berubah saat Juna mengatakan tentang perasaannya padaku. Gak mungkinlah bila Tante Vi dan Om Gani tidak mengetahui perasaan anaknya padaku. Setiap hari Juna selalu bersamaku. Di kantor juga. Semua orang tahu kedekatanku dengan Juna. Om Gani meski gak satu gedung, tapi pasti juga tahu hubungan kami. Atau memang mereka sengaja mendiamkan saja, menunggu saat ini, saat dimana Juna secara terbuka mengatakan perasaannya padaku dan ingin menikahiku. Lalu seperti bom waktu yang meledak, penolakan langsung mereka umumkan. Menyakitkan. Sebaiknya kau pikirkan dulu, Juna. Papa bukannya tidak setuju, tapi berpikirlah dulu sebelum mengambil keputusan untuk hidupmu, apalagi menikah. Mulai sekarang jagalah jarak dengan dia, Juna. Jangan sampai Mama mengatakan sendiri pada Ivone untuk menjauhi kamu. Aku sudah gak tahan lagi. Dadaku sesak. Kenyataan ini begitu tiba-tiba. Aku memang tak pantas untuk Juna. Udah hamil, gak ada suaminya, gak berharta. Lebih baik aku pulang saja. Aku berusaha tersenyum saat keluar dari kamar, menekan perasaanku yang sebenarnya ingin menangis meraung ini. Jun, ayo pulang. Aku capek, kataku. Juna mengangguk. Dia berdiri. Tante, Om, Ivone pulang dulu ya, pamitku. Tante Vi mengangguk tanpa melihatku. Wajahnya masam, masih menyisakan amarah. Tapi aku tetap memberi salam dengan mencium punggung tangannya. Setidaknya sekarang aku tahu keluarga Juna tidak menginginkan aku. Setelah aku mendengar sendiri omongan Tante Fiona, aku jadi menjaga jarak dengan Juna. Lelaki itu masih baik padaku. Dia masih perhatian dan banyak menolongku. Bukannya aku gak mau lepas 100% dari Juna. Bukan, aku masih butuh bantuan dia sampai aku melahirkan. Setelah itu,
aku punya rencana sendiri. Menjelang melahirkan, aku mau pulang ke Bandung. Rencana mau melahirkan di sana, yang dekat sama orang tuaku. Kalau kata Juna sih, suruh melahirkan di sini saja. Entar mama sama papa yang dijemput ke sini. Tapi aku nggak mau melahirkan untuk yang pertama kali. Kupikir lebih baik dekat dengan mama. Hatiku lebih tenang. Lagian bisa belajar juga dari mama cara merawat bayi yang baru lahir. Juna sendiri yang mengantarku ke Bandung. Aku membawa banyak perlengkapan bayi yang aku beli dari Jakarta. Dokter bilang jenis kelamin anakku laki-laki. Seneng banget dong aku, apalagi Juna. Bahkan sahabatku itu sudah mengarang nama untuknya. Hahaha, lucu sekali. Juna pikir dia beneran bapaknya. Ivone, gua balik dulu ke Jakarta ya. Pamit Juna. Setelah 2 hari menginap di rumahku. Aku mengangguk. Tangan Juna mengusap perut buncitku. Kabari aku kalau mau melahirkan. Aku pingin nungguin, katanya pelan. Sungguh aku terharu. Ada laki-laki sebaik dia. Tuhan, tolong permudahkanlah jalannya bila dia memang jodohku. Netraku berkaca-kaca. Kemudian Juna berpamitan dengan kedua orang tuaku. Mobil Juna pun menjauh dari rumahku. Baik sekali dia ya, Von, kata mama setelah Juna pulang. Aku berjalan masuk ke rumah. Apa kalian berpacaran? Papaku bertanya serius. Aku melihatnya. Enggak, Pak, jawabku pelan. Kenapa? Padahal kalian akrab sekali. Mama kira kau dan Juna berhubungan. Mama mengernyit, seolah tak percaya. Cukup lama aku terdiam sebelum menjawab pertanyaan mama. Melihat kedekatan kami, semua orang pasti mengira hubungan kami istimewa. Aku pun berharap itu terjadi. Setelah mendengar omongan Tante Fiona, sekarang aku memutuskan untuk tidak akan menikah dulu dalam waktu dekat. Aku mau fokus dengan anakku dulu. Ivone masih belum ingin menikah lagi, Ma. Ivone masih trauma dengan kegagalan kemarin. Aku memberi alasan. Mama dan Papa hanya mengangkat bau. Terserah aku, begitu kata mereka. Gak terasa bulan berlalu. Aku sudah melahirkan seorang bayi mungil berjenis kelamin laki-laki. Bayi dengan bobot 3 kilo 4 ons dan panjang 52 cm, berkulit putih dan berambut lebat. Kupikir dia lebih mirip Mas Niki daripada aku. Selamat ya sayang, kamu sudah menjadi mama sekarang, ucap mamaku sambil menggendong bayiku. Bibirku tersenyum bahagia. Papaku tadi yang menyuarakan azan di telinga bayi mungilku. Sengaja aku tidak memberitahu Juna. Entar aja, kalau aku sudah pulang ke rumah, aku akan beritahu dia. Sekarang anakku sudah lahir. Saatnya menentukan jalan hidupku sendiri. 3 bulan setelah melahirkan, aku kembali ke Jakarta. Dijemput Juna. Aku membawa Excel, nama anakku, bersamaku. Gak lupa membawa serta seorang babysitter dari Bandung, Mbak Retno namanya. Aku masih tinggal di privat apartemen milik Juna. Tapi aku memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan milik keluarga Arjuna. Kenapa harus resign, Von? Tanya Juna dengan nada kecewa. Kan sekarang udah ada Excel, Jun. Aku gak bisa ninggalin dia lama-lama. Alasanku, lo bisa datang sesuka hati lo, Von. Juna menatapku. Aku memberinya senyuman. Gak enak lah, Jun. Di situ aku dibayar. Aku harus profesional. Sebenarnya alasanku adalah aku ingin menjaga jarak dengan Juna.
Aku akan menunggu dia berjuang untuk meluluhkan hati mamanya. Mama Juna bukan tidak menyukaiku. Beliau hanya keberatan dengan statusku yang janda beranak satu. Masih ada harapan buat Tante Fiona menerimaku. Terus lo mau ngapain? Gua mau serius megang Persada Enterprise, jawabku. Ya, tiba-tiba aku punya keinginan yang kuat untuk memegang dan membesarkan perusahaan milik Mas Niki itu. Selama ini, meskipun sudah menjadi milikku, aku tidak serius mengurusnya. Ku percayakan pengelolaan pada Pak Arif. Masih ada laba, meskipun tidak banyak. Tekadku untuk lepas dari perusahaan milik keluarga Juna sudah bulat, agar mama dan papanya tidak mengira aku mendekati Juna terus-menerus. Jangan sampai aku dicap benalu. Akan kubuktikan pada semua orang kalau aku bisa mandiri dan memimpin perusahaan sendiri. Juna menganggukkan kepalanya. Kukira dia setuju dengan keputusanku. Lo nggak ada background desain grafik, Von. Lo harus cari orang yang ahli di bidangnya, kata Juna serius. Aku tahu itu, jawabku. Tim desain yang sekarang memang tidak produktif. Desain mereka monoton dan tidak inovatif. Aku perlu seorang leader di sana. Sudah aku pikirkan semuanya. Oke deh, kalau itu mau elu, gua support. Makasih ya, Jun. Bersambung.